Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok skrip dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Arduino Uno. Sebelumnya mari kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok. Perkenalkan saya Sarah Al-Syakir, absen 8. Saya Lilis Ivan Alvida Manurung, absen 14. Nama saya Muhammad Alvaro Satria Priambada, nomor absen 22. Nama saya Muhammad Habisanan, nomor absen 23. Nama saya Rizky Amalia Putri, nomor absen 31. Nama saya Tiara Monika, nomor absen 36. Konsep teknik cara interaksi antara beberapa perangkat komputer atau antara komputer dengan perangkat yang berbeda lainnya seiring perkembangan teknologi informasi berkembang pesat dewasa ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah diminati, yaitu tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang sering kita kenal dengan AL, yang sangat membantu aktivitas manusia masa kini dan masa yang akan datang. Pengenalan Artificial Intelligence atau AI. Pengertian Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara membuat komputer dalam bertindak selayaknya manusia, yakni berpikir, bertindak, dan mengambil sebuah keputusan. Kecerdasan buatan digunakan di berbagai bidang seperti robotika, sistem pakar, analisis finansial, transportasi, medical diagnosis, engineering, penelitian ilmiah, dan juga game. Jadi sebetulnya AI itu tidak terbatas pada robot-robot seperti gambaran dalam film-film fiksi. Materi tentang Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah board minimum sistem microcontroller yang mana di dalamnya terdapat microcontroller VR seri Atmega 328 yang merupakan produk dari Atmel. Umumnya, Arduino memiliki 14 pin input atau output yang terdiri dari 6 pin dapat digunakan sebagai output PW, 6 pin sebagai analog input, osilator kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah IC/SP header, dan tombol reset. Bagian Arduino Uno yang pertama ada power atau barrel jack, lalu voltage regulator, crystal oscillator, dan 17 Arduino. Power atau barrel jack. Setiap papan Arduino membutuhkan cara untuk terhubung ke sumber daya. Arduino Uno dapat diaktifkan dari kabel USB yang berasal dari komputer Anda, atau catu daya dinding seperti ini, yang diakhiri dengan jack barrel. Pada gambar di atas, koneksi USB berlebar 1 dan jack laras diberi label. Jangan gunakan catu daya yang lebih besar dari 20 volt, karena Anda akan mengalahkan dan karena menghancurkan Arduino Anda. Tegangan yang disarankan untuk sebagian besar model Arduino adalah antara 6 dan 12 volt. Voltage regulator. Voltage regulator adalah suatu alat yang berfungsi untuk menjaga agar tegangan output dari generator tetap konstan sesuai yang diinginkan. VR secara langsung atau tidak langsung memberikan arus searah kepada kumparan rotor sehingga menimbulkan tegangan pada output gulungan stator. Kalau terjadi ketegangan outputnya diteruskan ke gulungan stator. Kalau terjadi penurunan tegangan karena kenaikan beban, maka VR akan menaikkan tegangan outputnya diteruskan ke gulungan rotor sehingga tegangan induksi stator akan naik sampai ke level semula. Begitupun jika ada kenaikan tegangan beban turun. Oleh karena VR hanya berfungsi sebagai pengatur tegangan, maka alat ini akan bekerja pada frekuensi atau mesin pada keadaan ratingnya atau putaran normal. Crystal oscillator. Kristal jika microcontroller dianggap sebagai otak, maka kristal adalah jantungnya. Karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirimkan kepada microcontroller agar melakukan operasi untuk setiap detaknya. Kristal ini dipilih yang berdetak 16 juta kali per detik.
17 Arduino set. Arduino Uno adalah salah satu rangkaian elektronika development kit microcontroller yang berbasis Atmega 328. Arduino adalah sebuah rangkaian elektronik yang bersifat open source dan mempunyai piranti keras dan lunak yang mana mudah untuk digunakan. Arduino mampu mengenali lingkungan sekitar melalui berbagai jenis sensor serta dapat mengontrol lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino sendiri terdiri dari berbagai jenis, antara lain Arduino Uno, Arduino Mega 2560, dan Arduino Vio dan sebagainya. Oleh karena itu, Arduino Uno mampu mensupport microcontroller secara mudah terhubung dengan kabel power USB atau kabel power supply adapter SC ke DC maupun dengan baterai. Sehingga untuk mendukung microcontroller tersebut bekerja, cukup sambungan ke power supply atau hubungkan melalui kabel USB ke PC. Maka Arduino Uno telah siap bekerja. Arduino Uno berbeda dengan semua jenis Arduino sebelumnya, di mana dalam hal koneksi USB to serial menggunakan fitur IC Atmega 8U2, sementara pada board sebelumnya menggunakan chip FDTI driver USB to serial. Arduino Uno R3 merupakan seri terakhir dan terbaru dari seri Arduino USB. Sumber daya atau tegangan. Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan satu daya eksternal. Sumber daya akan dipilih secara otomatis oleh Arduino. Papan Arduino Uno dapat beroperasi dengan pasokan daya eksternal 6 volt sampai 20 volt. Jika diberi tegangan kurang dari 7 volt, maka pin 5 volt mungkin akan menghasilkan tegangan lebih dari 5 volt yang membuat papan tidak stabil. Jika sumber tegangan lebih dari 12 volt, regulator tegangan akan mengalami panas berlebihan dan merusak papan. Jadi, rentang sumber tegangan yang dianjurkan adalah 7 volt sampai 12 volt. Pin tegangan yang tersedia di papan Arduino Uno. Yang pertama ada pin. Input tegangan untuk papan Arduino. Ketika menggunakan sumber daya eksternal, kita dapat memberikan tegangan melalui pin ini. Yang kedua, 5V. Pin yang mengeluarkan tegangan regulator 5 volt dari pin ini, tegangan sudah diatur dari regulator yang tersedia pada papan. Memberikan tegangan pin 5 volt atau 3,3 volt secara langsung tanpa regulator dapat merusak papan Arduino. Arduino bisa diaktifkan dengan sumber daya jack power DC yang 7-12 volt, konektor USB 5 volt, pin pada board 7-12 volt. Yang ketiga ada 3V3, pin yang menghasilkan tegangan 3,3 volt. Tegangan ini dihasilkan oleh regulator yang terdapat pada papan dan arus maksimum yang dihasilkan adalah 50 mA. Mikroampere. Yang keempat, GND, pin ground atau massa. Yang terakhir, IOREF, pin yang berfungsi untuk memberikan referensi tegangan yang beroperasi pada Lalu ada memori. Atmega 328 memiliki memori sebesar 32 KB. 0,5 KB digunakan untuk menyimpan file bootloader. Atmega 328 juga memiliki 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM. Lalu ada input dan output. Masing-masing 14 pin digital Arduino dapat digunakan sebagai input atau output yang menggunakan fungsi pin mode digital write dan digital read. Semua pin beroperasi dengan tegangan 5 volt dengan arus maksimum 40 mikroampere. Tiap pin memiliki resistor pull up internal sebesar 2 sampai 50 kilo ohm. Pin yang memiliki fungsi khusus. Yang pertama ada serial 0, RX dan 1 TX. Digunakan untuk menerima RX dan mengirimkan TX TTL data serial. Terhubung ke pin korespondensi dari chip Atmega 8U2 serial USB to TTL. Lalu yang kedua ada external interrupt. Pin 2 dan 3 dapat dikonfigurasi untuk memicu sebuah interupsi pada nilai rendah, meningkat atau menurun, atau perubahan nilai.
Yang ketiga ada PWM, pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Menyediakan output PWM 8 bit dengan fungsi analog write. Yang keempat ada SPI, pin 10, SS, 11 MOSI, 12 MISO, 13 SCX. Mendukung komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. Yang kelima ada LED, pin 13, tersedia secara built-in pada Arduino Uno. Arduino Uno mempunyai 6 pin input analog yang diberi label A0 sampai A5. Masing-masing menyediakan resolusi 10 bit. Secara default, pin ini dapat diukur mulai dari ground sampai 5 volt. Beberapa pin yang memiliki fungsi yang dikhususkan antara lain TWI, pin A4 atau SDA, dan pin A5 atau SCL, mendukung komunikasi TWI menggunakan perpustakaan wire. Lalu, pin lainnya yang pada Arduino Uno diantaranya, yang pertama ada RF, referensi tegangan untuk input analog, digunakan dengan fungsi analog reference. Lalu yang kedua ada reset, jalur low untuk mereset microcontroller, biasanya untuk menambahkan tombol reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino. Lalu, pemetaan pin. Nah, di sini ada pemetaan untuk Atmega 8168 dan 328 yang sangat identik. Selanjutnya ada komunikasi. Atmega 328 menyediakan komunikasi serial UART TTL 5V yang tersedia pada pin digital 0, RX, dan pin 1 TX. Chip Atmega 116U2 terdapat pada papan, digunakan sebagai media komunikasi serial melalui USB dan muncul sebagai COM port virtual. Untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak komputer, perangkat lunak Arduino memungkinkan data tekstual terkirim ke dan dari papan Arduino. LED RX dan TX yang ada pada papan berkedip ketika data sedang dikirim atau diterima melalui chip USB to serial yang terhubung melalui USB komputer. Atmega 328 juga mendukung komunikasi 12C dan SPI. Selanjutnya ada pemrograman. Software Arduino dapat diunduh di alamat https://www.arduino.cc/en/software.at. Atmega 328 pada Arduino Uno sudah tersedia pre-burn dengan bootloader yang memungkinkan untuk mengupload kode baru tanpa menggunakan pemrogramer hardware eksternal. Hal ini karena komunikasi menggunakan protokol asli STK500. Chip Atmega 16U2 source code firmware tersedia Atmega 16U2 atau 8U2 dapat dimuat dengan bootloader di FU diaktifkan melalui 1. Papan revisi 1 menghubungkan jumper solder di bagian belakang papan dan akan mereset 8U2. 2. Papan revisi 2 ada resistor yang menghubungkan jalur HWB 8U2 atau 16U2 ke ground sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam mode DFU. Selanjutnya, kita dapat menggunakan Atmel Flip software atau DFU programmer untuk membuat firmware baru. Kita juga dapat menggunakan pin header ISP dengan programmer eksternal. Reset software otomatis. Salah satu jalur kontrol hardware DTR mengalir dari Atmega 8U2 atau 16U2 dan terhubung ke jalur reset dari Atmega 328 melalui kapasitor 100 nanofarad. Jika jalur set rendah, maka jalur reset drop cukup lama untuk reset chip. Perangkat lunak Arduino memungkinkan untuk mengupload kode dengan hanya menekan tombol upload pada perangkat. Ketika Arduino Uno terhubung dengan komputer dengan sistem operasi Mac OS X atau Linux, papan Arduino Uno
akan reset setiap kali dihubungkan dengan software komputer melalui USB, dan setengah detik kemudian bootloader akan berjalan pada papan Arduino Uno. Apabila sebuah sketsa dijalankan pada papan untuk menerima satu kali konfigurasi atau data lain ketika pertama kali dijalankan, dipastikan bahwa perangkat lunak diberikan waktu untuk berkomunikasi dengan menunggu 1 detik setelah terkoneksi dan sebelum mengirim data. Arduino Uno memiliki track jalur yang dapat dipotong untuk menonaktifkan fungsi auto reset. Pada kedua sisi jalur dapat dihubungkan dengan desolder untuk mengaktifkan kembali fungsi auto reset. Bisa juga dengan menghubungkan resistor 110 ohm dari jalur 5 volt ke jalur reset untuk menonaktifkan auto reset. Perlindungan beban berlebihan pada USB. Arduino Uno memiliki polyfuse reset yang melindungi port USB komputer dari hubungan singkat dan arus lebih. Meski komputer memiliki perlindungan internal pada port USB mereka, Screen memberikan lapisan perlindungan tambahan. Jika arus lebih dari 500 mikroampere dihubungkan ke port USB, Screen secara otomatis akan memutuskan sambungan sampai hubungan singkat atau overload dihapus. Cara download dan install aplikasi Arduino. Versi terbaru di website www.arduino.cc, kita dapat memilih antara installer dan paket zip. Disarankan untuk menggunakan installer. Menginstal langsung semua yang dibutuhkan untuk menggunakan Arduino software, termasuk driver. Dengan paket zip, kita perlu menginstal driver secara manual. File zip berguna untuk membuat instalasi portable. Saat pengunduhan selesai, lanjutkan dengan penginstalan dan izinkan proses penginstalan driver saat Anda mendapatkan peringatan dari sistem operasi. Sebelum kita menginstal aplikasi Arduino, kita download file terlebih dahulu di situs resminya yaitu www.arduino.cc. Silakan buka browser dan ketik pada address www.arduino.cc. Selanjutnya, untuk download aplikasi Arduino, pilih tab Software. Lalu klik Windows 7 and Newer untuk tipe file. Dan yang terakhir, klik Just Download, maka secara otomatis file tersebut akan di-download. Selanjutnya, cara instalasi driver Arduino Uno R3. Ada main competitors. Yang pertama, ketik pada kotak search kata driver manager, klik device manager, lalu pilih ke ports, cari Arduino Uno. Jika tidak menemukan ports itu, buka perangkat lain dan cari perangkat tidak dikenal. Selanjutnya pilih port Arduino Uno, klik pada driver pembaruan. Dan selanjutnya our process, pilih opsi browse computer pada driver, lalu buka lokasi pengunduhan, lalu pilih file arduino.inf atau Arduino Uno. Lalu tunggu Windows menyelesaikan proses instalasi driver, pilih Browse My Computer for driver software, klik Next, klik Browse button, pilih folder drivers, klik OK, dan pilih Next. Segitu saja materi yang kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.